Yes. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa, kembali lagi bersama saya Kuncoro di channel saya Satria Besarung. Oke teman-teman, lama nggak jumpa ya. Kalau kita mau bahas tentang burung, kita sudah lama nggak berjumpa. Dan kalau kita membahas burung, nggak akan ada habis-habisnya ya. Mulai dari apapun lah, mulai dari cara makan, cara menjodohkan dan masih banyak lagi. Nggak akan pernah ada habisnya kalau kita membahas burung. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan mau berbagi pengalaman saja tentang hal-hal apa sih yang sering dilupakan oleh seorang peternak ketika dia mau sukses ya. Jadi banyak peternak itu, bukan saya menjas ya, tapi kebanyakan itu ada beberapa hal yang dilupakan. Berdasarkan pengalaman saya, hal-hal tersebut inilah yang mengakibatkan mungkin dari burungnya bisa mati ataupun sulit bertelur. Nanti akan saya jelaskan, dan mari kita kupas satu persatu ya teman-teman. Oke, sebelumnya saya menjelaskan, alangkah baiknya teman-teman bisa untuk subscribe channel saya agar bisa selalu mendapatkan pemberitahuan dari saya. Karena emang kalau saya boleh jujur, channel saya ini enggak tentang burung saja sebenarnya, tapi karena saya juga ada peliharaan tentang burung, jadi saya akan menerangkan tentang burung karena channel saya adalah keseharian saya sendiri teman-teman. Jadi hal pertama yang kita harus perhatikan ketika kita mau beternak burung ya teman-teman. Kalau mau beternak burung, ingat, ketika akan beternak burung itu kita harus memperhatikan yang pertama, burung itu, kegiatan ternak burung itu jangan pernah jadikan bisnis teman-teman, tapi jadikan hobi. Karena apa? Orang yang sukses, orang yang peternak besar-besar tersebut, kebanyakan itu mereka adalah dia yang menganggap burung adalah sebagai hobi mereka. Jadi sejak awal mereka memang menganggap burung adalah hobi. Jadi mereka akan menyintai secara tulus gitu ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman itu sebelumnya harus jadikanlah itu hobi. Bisnis apapun kalau memang gak hobi akan ada keterpaksaan. Kalau ada keterpaksaan, maka ketika tidak sesuai dengan keinginan kita, ketika nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka akan cepat bosen ya teman-teman. Karena nggak hobi akan cepat bosen dan akan disia-siakan. Contohnya seperti dulu burung lovebird ya teman-teman. Burung lovebird mudah sekali untuk naiknya ya teman-teman. Naik tinggi itu sangat mudah, harganya sangat tinggi, sehingga banyak orang yang berbondong-bondong teman-teman, berbondong-bondong untuk membeli dan merawat karena mudah. Itu tadi, mudah naik. Dan pastinya kalau tips ya teman-teman, kalau ada burung yang harga jualnya langsung naik drastis, itu alamat burung itu akan secara cepat akan turun drastis juga harganya teman-teman ya. Jadi hobi, kita harus berawal dari hobi biar nggak cepat bosan, biar ketika nanti ada mati, ada nggak sesuai dengan harapan kita tetap bisa merawat teman-teman. Kalau saya lovebird, sejujur saya sudah dulu itu hampir memiliki 26 pasang teman-teman, lebih daripada itu sebenarnya, cuma yang pasti itu adalah sekitar 26 pasang dulu saya punya, dan itu jenisnya jenis biola. Dan sampai sekarang saya tetap merawat teman-teman, tetap merawat burung-burung saya, burung-burung lovebird saya, dan masih saya setiap hari ya saya perlakukan seperti biasa gitu teman-teman. Kemudian hal yang kedua yang kita perlu perhatikan teman-teman, selain kita harus menjadikan hobi, yang kedua kita ya teman-teman harus hargai burung tersebut teman-teman ya. Hargai burung tersebut dengan apa? Dengan cara yaitu kita jangan pernah gini teman-teman, dia nggak pernah menghasilkan telur kok selama saya menernak ini, saya nggak pernah dihasilkan telur dari dia, nggak pernah dihasilkan anakan dari dia. Justru burung yang seperti ini kita harus perhatikan teman-teman, harus lebih diperhatikan karakternya seperti apa. Lah dengan memperhatikan tadi kan kita menghargai mereka, jadi kita saling menghargai lah. Kalau kata orang Bali itu ada karma, jadi kalau kita melakukan baik ya kita akan mendapatkan karma baik, kalau kita melakukan karma buruk kita akan mendapatkan karma buruk, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus menghargai burung, jangan semena-mena pada burung. Ini enggak, kita enggak,
saya nggak dapatkan apa-apa dari dia kok. Jadi saya kasih makan yang seadanya saja, jangan. Jadi teman-teman jangan pernah seperti itu. Jadi kita harus upayakan. Jadi kita sama rata lah, kita sama rata. Kalau memang benar-benar nggak bisa dalam artian nggak bisa dikompromikan, dalam artian gini, semuanya contoh kasih kroto, nah, saya kasih makan kroto gini, kasih makan kroto. Jadi kalau nggak bisa semuanya ya paling enggak ya yang bertelur itu sih nggak apa-apa, itu sudah bagus lah kalau saya mengatakan. Tetap menghargai, tapi pakan sehari-hari kita jangan pernah tinggalkan teman-teman. Jadi kita tetap menghargai dia, kita tetap menghargai burung-burung yang lain juga, jangan hanya satu burung saja yang dihargai karena dia banyak mendapatkan ini kita terus hari-hari biasa kalau nggak bertelur nggak dikasih kroto gitu, jangan. Tetap kalau memang ada kroto ya kita kasih kroto seperti itu teman. Jadi tetap kita menghargai burung, kita ajak apa ya, kita ajak bercengkrama teman-teman ya. Jadi burung itu yang ketiga, kita harus ajak bercengkrama burung tersebut teman-teman. Ini yang harus diperhatikan ketiga, ajak burung bercengkrama. Jadi kita ajak omong, kita ajak sering ya istilahnya, pinter kamu kok sangat baik sekali, kamu kok hebat banget kamu itu. Jadi burung akan merasa tersanjung meskipun kita nggak tahu bahasa burung, tapi burung tahu bahasa kita sebenarnya. Kenapa kok saya mengatakan seperti ini? Karena sering saya mendengar cerita-cerita teman-teman ya. Saya sering mendengar cerita-cerita dari orang-orang, saya klarifikasi dan ternyata itu benar gitu teman-teman. Jadi ada orang yang menolong kucing, terus dia minta doa pada kucing, ya kucing saya mau ini tolong didoakan, ternyata doanya dijabahi. Berarti kan kita memang nggak tahu bahasa burung, tapi kita di bahasa kita itu burung tahu gitu. Paling tidak kita harus kita harus saling saling menghargai tadi. Jadi ajak bercengkrama di sini kita harus tahu karakter teman-teman. Jadi kita harus tahu karakter burung, penting ini. Kenapa? Karena emang burung itu kalau nggak kita ketahui karakternya, kita akan sulit untuk merawat burung. Kita mau membreeding kita akan kesulitan teman-teman. Yang keempat, jadi teman-teman kita sering lupa yang keempat ini. Kenapa? Ini yang paling penting. Paling penting kedua teman-teman. Sebenarnya dari yang tadi ini adalah beberapa yang paling penting. Jadi ini yang kedua yang penting. Jangan suka bertengkar. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mau membreeding ternak apapun itu, terlebih burung, jangan kita pernah bertengkar teman-teman. Terlebih kita bertengkar dengan keluarga, itu jangan, kita hindari banget, kita sangat hindari. Kenapa kok kita harus menghindari? Karena ketika keluarga marah, ini pengalaman ya, ini pengalaman saya. Kalau diilmiahkan juga nanti bisa diilmiahkan ya, teman-teman. Kalau saya mengatakan ini bisa diilmiahkan. Ketika kita marah, ketika kita saling bercekcok lah istilahnya, bercekcok, maka kita akan mengeluarkan, kalau saya dengar pengajian itu kita akan mengeluarkan sinar merah. Jadi kita mengeluarkan sinar merah tadi masuk ke burung, masuk ke diri kita, masuk ke burung. Jadi burung itu akan sulit untuk bertelur. Kalaupun bertelur tidak berisi, kalaupun berisi nanti mati. Itu adalah salah satu efek dari sinar merah tersebut. Jadi usahakan jangan sampai kita bertengkar dengan keluarga. Karena saya sendiri sudah membuktikan teman-teman, ketika bertengkar gitu nggak ada hasil. Bahkan burungnya sudah bertelur, itu telurnya dipecah teman-teman. Burungnya sudah berjodoh dengan baik, itu bertengkar. Dan pernah kejadian teman-teman. Jadi dulu itu ada orang ya teman-teman, orang tadi itu berternak ayam satu kandang teman. Satu kandang, ternyata dia tiap harinya bertengkar terus sama keluarga, ngomong-ngomong terus sama keluarga, saling bertengkar terus, dan alhasil panenannya sedikit, terus kurus ayamnya tadi teman-teman. Jadi ketika teman-teman kok berternak burung, breeding burung, kok sampai teman-teman kok bertengkar terus dengan keluarga, ya jangan berharap ya teman-teman, jangan berharap tadi itu hasilnya bisa.
bener teman-teman, ini serius. Kalau nggak percaya silahkan dibuktikan teman-teman. Jadi hindari bertengkar dengan keluarga teman-teman. Kemudian yang keberapa? Kelima ya, kelima kalau nggak salah ini. Saya juga lupa. Selanjutnya kelima itu kita, alangkah baiknya kita jangan suka mengatai seseorang. Jadi gini, dalam artian gini, kandang kamu kok seperti ini, burung kamu kok seperti ini, mungkin ini itu kita jangan. Ketika kita nggak dimintai saran, jangan pernah kita memberikan omongan atau menjudge pada peternak lain, itu juga harus dihindari teman-teman. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, yaitu yang keenam itu kita harus ya teman-teman, harus menyamakan seperti kehidupan burung yang ada di alam teman-teman. Tiap saya memberikan saran, ini adalah yang paling penting juga, jadikan burung tadi itu sesuai kehidupannya, sesuai seperti di alam teman-teman. Jadi ketika burung itu sesuai dengan di alam, dia akan nyaman teman-teman, enak, kandangnya juga enak, dia akan nyaman bertelur teman-teman. Jadi kenyamanan kandang itu sangat berpengaruh pada telur, pada produktivitas telur ya teman-teman, pada produktivitas burung teman-teman. Jadi itu harus diperhatikan, mulai dari pakannya, dari minumnya. Kalau di sini teman-teman, minumnya itu tiap hari diganti teman-teman ya, minumnya tiap hari diganti. Jadi di sini tuh tiap hari minumnya diganti. Makannya juga tiap hari dikasih. Kalau pakan sendiri ada dikasih ulat kandang, ulat hongkong. Ulat hongkong itu ketika mau sudah mau copot bulu dikasih ulat kandang, ulat hongkong. Terus dikasih juga jangkrik. Kalau jangkriknya yang bagus itu adalah jangkrik ciliring teman-teman, jangkrik alam langsung, bukan jangkrik yang dari yang hitam-hitam kayak jangkrik ternakan. Itu bagus, tapi lebih bagusan lagi jangkrik ciliring teman-teman. Kemudian teman-teman, yang selanjutnya yaitu jangan jadikan burung itu sebagai mesin. Itu jangan sampai teman-teman, jadi kita paksa terus burung untuk bertelur, burung untuk berproduk. Jangan. Alangkah baiknya ketika tiga kali panen itu burung dijemur. Itu sangat membantu teman-teman. Karena apa? Kalau dipaksa untuk breeding terus, dipaksa untuk bertelur terus, dipaksa untuk agar memiliki keturunan terus, itu burung mungkin satu ini efek sampingnya ya teman-teman. Satu, burung akan gampang lemas, mudah sakit. Kemudian anakannya jarang sehat, sudah mau besar mati. Kemudian kualitas telurnya juga rendah teman-teman. Jadi ketika nanti sudah 3 kali, kalau di sini 3 kali teman-teman, 3 kali kita jemur, kita mandikan. Kalau mandikannya sendiri teman-teman, kita menggunakan yaitu air cucian beras teman-teman. Untuk sekarang sih belum ada yang dijemur teman-teman, jadi belum ada yang sudah 3 kali panen, belum ada. Karena emang kemarin itu besar-besaran teman-teman, hampir 50% ngurak teman-teman, jadi masa copot bulu. Dan sekarang sudah mulai mengerami teman-teman, sudah mulai mengerami. Dan sebagian sudah kemarin itu sudah habis panen 1 kali 2 kali sudah ada. Cuma kalau yang untuk kita jemur ada teman-teman. Jadi jangan jadikan burung sebagai mesin teman-teman, nggak boleh itu, nanti hasilnya kurang maksimal juga teman-teman. Kemudian vitamin juga harus dikasih teman-teman. Ini juga salah satu cara kita agar burung tadi tetap sehat teman-teman. Kemudian teman-teman, yang paling akhir kalau saya mengatakan, ini juga yang paling penting juga teman-teman. Kalau semuanya sebenarnya penting semua teman-teman, tapi ini yang paling akhir kalau saya mengatakan. Di sini teman-teman, jujur ya teman-teman, kalau di sini itu ini kan masa pembangunan teman-teman. Burung tetap berodut, burung tetap mengerami telur. Itu bagaimana caranya ya? Ada cara-cara di sini diperhatikan teman-teman. Itu nanti bisa kok di tiap hari kan, kita tiap hari di channel YouTube saya yang syutingan kemarin itu ada caranya, bagaimana cara agar tetap mau bertelur meskipun ada pegawai, ada orang lain masuk. Itu bagaimana caranya sudah saya tunjukkan. Dan ini yang terakhir teman-teman, yaitu kita ingat Tuhan. Jadi ini yang paling penting. Jadi kita harus selalu berdoa teman-teman. Jadi
jujur kalau saya mengatakan di sini saya sedikit berbagi untuk di sini kalau kita pengen mencetak burung yang bagus, burung yang indah. Kalau di sini saya pribadi biasanya saya menggunakan, kalau ingin jantan yang bagus saya gunakan surat Yusuf teman-teman. Jadi saya bacakan untuk surat Yusufnya. Kalau ingin betina yang bagus kita bacakan surat Maryam teman-teman. Kemudian habis sholat kita berdoa, ya Allah, kalau yang nggak beragama Islam, non muslim, ya kita sesuaikan doanya saja. Kalau di saya pribadi, ya Allah, saya minta keturunan burung saya menjadi burung yang bagus, yang menjadi burung yang juara, seperti teman-teman. Karena apa ya, alhamdulillah teman-teman, kalau dari Jatiwangi Bertiga sendiri ini sudah sampai NTT juga burungnya, sampai Sulawesi sudah ada, dan kebanyakan mereka itu kemarin saya juga kaget, kemarin dikontak, Pak ini kok burung saya juara Pak, alhamdulillah ini ringnya sampean ini, ada nggak masih keturunannya dari burung ini, ada nggak, dan sebagainya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kita harus mengingat Tuhan. Kemudian cara mengingat Tuhan yang selanjutnya yaitu teman-teman, ini adalah salah satu cara yang dimana ketika kita nggak mau burung kita itu apa ya, kalau saya mengatakan kita menjadi orang apesnya ya teman-teman. Jadi hilangkan apesnya juga. Dengan apes apa? Dengan apa? Kita ketika kita panen burung ya teman-teman, kita habis jual burung, hasilnya tadi 10% atau minimal 5% itu kita berikan kepada orang yang tidak mampu, ataupun masjid ataupun musola teman-teman. Jadi jangan kita hanya memanen saja, karena ini burung ini juga ada pemberian Tuhan teman-teman. Jadi kita jangan sampai lupa Tuhan juga, kita memberikan juga hasil yang kita dapatkan, sebagian untuk kehidupan kita dan sebagian untuk orang lain ataupun kebutuhan ataupun untuk kegiatan sosial teman-teman. Jadi ketika kita itu harus saling mengerti ya gitu. Kemudian ketika habis panen juga kita jangan jangan sampai lupa lah, intinya itu seperti itu. Jadi ketika panen jangan lupa kita ingat Tuhan juga dengan cara alhamdulillah. Kita harus bersyukur, alhamdulillah ya Allah, sampeyan jenengan engkau telah memberikan rezeki kepada saya gitu teman-teman. Jadi seperti itu. Dan kemudian burung juga nggak mau dimarahi teman-teman ya, jangan sampai yang ini tambahan lagi, sedikit tambahan, burung jangan sampai dimarahi teman-teman. Jangan sampai dimarahi burung itu, jangan pernah dimarahi. Kamu kok gini burung, nggak pernah mendapatkan gini, nggak pernah mengajar, kamu gimana, kamu membantai gini. Jangan, tetap kita berikan kasih sayang. Karena apa? Yakinlah ketika kita memberikan kasih sayang pada burung, burung akan memberikan kasih sayang pada kita. Harus ada saling balik teman-teman. Oke, dari situ saya semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan kalau mau tanya sesuatu yang lain teman-teman bisa ya, nanti tulis di kolom komentar teman-teman ya, seperti itu. Apabila dari saya ada salah kata, saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.